Lia combo ini nggak bakalan bisa dibawain lagi sih sama Onyx karena, sistem global ban pick-nya, sementara dari Talon punya potensi yang besar banget. Tapi aku rasa kalau misalnya memang Onyx pengen ban Dolianya juga possible sih sebenarnya. Jadi nggak ngelepas Dolia ke tangan dari temen Talon. Ini sebenarnya mau ban Augran, mau pick Augran oke banget karena mereka bisa nge-first pick Long dari tim Talon dan Zhang Fei-nya juga nggak bisa di-pick lagi pastinya sama tim Onyx. Dan Long jadi pilihan yang oke banget kali ini sebenarnya buat tim Talon, atau mungkin mereka mau main Lady Sun juga bawa boleh melihat adanya Dharma di band, tapi Augran sih kurasa ya buat first picknya dari tim Talon mereka bakal lepasin si Dolianya ke tim Onyx mungkin maksud gua ke tim Talon. Mungkin kalau misalnya mau ngambil Dolia silahkan karena Talon udah nggak bisa pakai Dolia Yuhuan juga karena Yuhuan udah diambil tadi sama mereka. Ini yang ngebuat kayak lu bikin harus kayak punya strategi tuh ribet gitu karena global win pick. Lu kayak udah ngambil Yuhuannya buat ke block pick. Jadi kayak block pick sekarang tuh bukan pilihan yang oke karena lu nggak bisa nantinya buat main Dolia Yuhuannya lagi gitu. Kayak misalkan sekarang mereka ngambil first picknya Augran, mereka ngambil Dolia di sini di bawahnya masih oke banget kayak Augran, terus kayak Dolia, bawahnya lagi ada Sangguan atau mungkin mereka mau ngambil Dadia. Sebenarnya juga oke juga, tapi Dolia Yuhuan udah bener-bener gak bisa dipakai karena mereka ngeblock pick pakai Yuhuan tadi di game pertama. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita ngomongin global ban pick, kadang-kadang ada game yang dilepas memang, jadi gamenya panjang banget. Cuman kayak banyak banget lu tuh ngalamin kerugian, kayak lu mau ngambil Augran, terus lu jadi ngelepasin Arli, dan mereka udah kayak tahu Frost udah gak ada, mereka ngambil Lady Zen-nya dari arah tim Onyx. Jadi kayak tim Onyx tuh sebelum dia nggak dapat Frost lagi karena memang udah nggak ada Frost buat tim mereka, mereka ngamanin Lady Zen sebelum mungkin Lady Zen-nya bakal diambil sama tim Talon. Ini tim Onyx udah siap banget buat global ban pick sih. Kelihatan ya mereka punya strategi setiap gamenya dan aku suka sih gimana Onyx mereka bener-bener sekarang udah nggak ngeprioritasin mungkin beberapa hero-nya Boots ya, karena dulu kan kelihatan banget selalu aku Onyx awal-awal masuk ke scene kompetitifnya It's okay ya, mereka tuh bener-bener ngandelin si Boots banget, kayak entah mereka mungkin Bener pick setuju. ke arah Sunce atau mungkin mereka pick ke arah entah mungkin ada Dharma atau Byron, cuma sekarang tuh mereka jadi ada prioritas buat ngamanin hero nyamannya si Lex ini loh ya. Mungkin ya antara Frost atau Lady Zen. Jadi mungkin Lady Zen bakal jadi pilihan yang tepat sebenarnya untuk first picknya dari Onyx sendiri. Jadi udah emang udah gak kelihatan bergantung sama Boots sih dari Onyx. Which is it's good. Ya, dan Boots juga hero pool udah banyak sekarang. Udah Dia banyak bisa main banget. kayak udah banyak banget hero buat dimainin sama Boots. Dan Frostnya di ban, nice ban banget buat dari tim Onyx gitu ya. Jadi kayak musuhnya nggak dapetin Frost, mereka udah dapetin Lady Zen karena emang buat nge-counter si Augran juga sebenarnya tadi di awal. Dan Talon mungkin bisa ban Menki sih. Kalau nggak Menki-nya mungkin bisa diambil sama tim Onyx. Salah satu counternya Augran juga. Augran sama sekali nggak bisa berkutik ngelawan Menki. Dan Zhang Fei-nya memang di ban di sini dari tim Talon karena kalau misalkan Zhang Fei sama Menki itu bakal jadi worst banget sebenarnya. Tapi Menki masih harus tetap di ban sih karena udah nggak ada Dun ya. Dari tim Onyx udah nggak bisa nge-pick Dun lagi buat ke counter Augran ya. Jadi pilihan terbaik sebenarnya mereka nge-ban Menki. Atau mungkin tim Onyx adalah pilihan terbaiknya mereka ambil Menki-nya kalau misalkan pengen nge-counter Dun atau mungkin main Assassin Jungle. Cuman dari kemarin kita lihat Sujah emang jarang banget main Assassin Jungle ya. Dia tuh selalu main tank. Bahkan main Hansin Jungle pun di sini masih kebuka banget buat tim Onyx. Iya, Hansen juga bisa jadi pilihan yang oke banget sih sebenarnya buat Suja ya. Dan kemarin tuh sebenarnya dia sempat bawa Dian Wei kan. Jadi Iya emang Dianwei. Dian Wei juga possible banget sebenarnya di pick sama Onyx dan Menki yang tadi kamu bilang yang counternya dari Augran langsung ditutup juga sama Talon. Cukup menarik ini kayak maksain Fazinya harus pick apa nih karena udah nggak ada Dharma, udah nggak ada Mim juga. Main Charlotte kah? Misalnya Charlotte dari lawan sisi Biron. Ada Fazi Sunce, atau Sunce oh buat, ada oh dia Alaini di pen juga. Sunce juga bagus. Sunce. Oke. Buat head to headin sama Biron, Sunce sih paling bagus ya. Karena menang juga pastinya lawan Biron. Cuman di sini Liu Bang sebenarnya juga masih bisa kalau misalkan dari tim Talon mau. Jadi bukan emang buat nyari hero by one ya buat ngelawan si tim Onyx, tapi buat nge-cover Augran nantinya. Jadi sebenarnya Liu Bang juga bukan pilihan yang jelek, tapi Sunce pilihan mereka. Dan terakhir ini pilihan tinggal Hansin atau mungkin siapa lagi ya? Jungle Tank. Kaiser udah kurang banget sekarang. Dibikin tank gak ada damage-nya, mungkin bisa tanky banget, tapi Hansin sih pilihannya karena di sini Onyx itu masih punya Yuhuan. Sorry, Yuhuan masih ada. Lupa ya ada Yuhuan ya. Tapi Yuhuan sih potensi buat diagresifin di awal sama tim Talon kalau misalkan mereka mau ya. Itu sebenarnya bisa banget. Cuman dengan bisa sih karena mereka bawa idea juga. Mau main agresif itu oke, bisa banget. Ya sebenarnya not bad ya draftnya Talon nih sebenarnya di game yang kedua ya mereka punya Sunce badannya tuh depannya lumayan tebal-tebal banget kayak mereka juga punya Augran harusnya jadi create space-nya buat Kine ini tuh bagus tapi kemarin tuh sempet kalau saya iya Talon deh kalau nggak salah jadi dia main long tapi dia posisinya tuh infinite fastest-nya di saat kayak
dia buka Infinite Faces maju ke depan ke area pertempuran, cuma posisinya nggak ada badan, jadi malah dia yang nyetor nyawa gitu. Dan aku rasa itu kayak Talon deh seingat aku. Cuma ya agak disayangkan aja sih sebenarnya. Jadi ya semoga ada perubahan yang bagus ya buat Kine nih, karena posisinya dia apalagi temennya sama dia. Jadi harusnya untuk di early-nya tuh lumayan annoying sih. Tapi kita bakal lihat aja untuk di game yang kedua seperti apa. Onyx udah pegang 1 poin dan ini bakal jadi tugas Talon. Apakah mereka masih bisa bertahan di lower bracket run mereka? Let's go! 1-0 sementara untuk tim Onyx. Dan kita bisa lihat juga dari arah tim Onyx langsung mengirim Falah di bagian bawah. Dia bakal coba untuk nemenin Luo Chen terus ya, karena emang Luo Chen investasi late game. Dan juga dia tahu Kine ke pressure banget pastinya kalau misalkan dengan adanya Mozi di sana. Makanya langsung dibantuin. Ada Cannon Blast yang connect menuju ke arah seorang Sena. Dan dari Arlie-nya seorang Luo Chen bakal coba untuk ngamanin Firehawk. Sementara itu di saat yang sama di bagian atas bakal coba untuk diusir Fuzzy, kena Flowing Sight. Dia nggak bakal coba untuk majuin lagi tadi. Dimana lagi pukulkan sama Boots ya. Dan emang kalau misalnya ngomongin Sunce sama Biron, Sunce benar-benar lebih kuat di awal lawan Biron. Dan Biron itu susah banget buat menang lawan Sunce. Maka itu pilihan yang bagus juga sebenarnya dengan si tim Talon tuh ngambil Sunce. Ya, tapi ya kayaknya nggak tahu ya, Boots bakal coba untuk main lebih safe lagi sih selama dia bisa coba untuk lakuin clear rotasi nantinya. Harusnya masih nggak masalah selama dia nggak kepikul sama Sunce. Cuma harus jadi informasi sih kalau Sunce tiba-tiba buka set sale. Ini harus ada info yang benar-benar kayak detail banget dari Bootsnya juga sih. Dan Lex udah melakukan rotasi tadi ke area atas, soalnya ada Melodic Swing juga yang di pop up sama Sena tadi mengarah ke arah susu gajah, cuma belum ada yang ditumbangkan di area mid. Sejauh ini belum ada first blood memang, bahkan melakukan clear cepat aja. Harusnya dari LCC menang clear sih dibandingkan mungkin dari Lex ya. Jadi harusnya rotasinya LCC ini harusnya masih bisa lebih cepat dibandingkan dari teman-teman Onyx. Iya, dan mereka tahu banget nih Kine-nya bener-bener dijagain banget dari tadi karena emang kalah laning ya pastinya sama si Luo Chen ya. Jadinya dari tadi si LCC itu lebih berat buat kayak ngegeng mulu ke arah ke arah farm lane ya. Dan juga pastinya dari arah Lady Zen lebih sering ke atas malah kayak kebalikan dari yang Onyx lakuin. Dan Suja bakal coba untuk clear bagian mid lane juga. Ini yang ngebuat Suja biasanya bisa lebih kaya dibandingkan yang lainnya atau mungkin dari lawannya. Karena emang dia juga makanin lane gitu secara berbarengan gitu. Kayak mereka tuh udah kayak tahu ngitungin duitnya dan bakal di-invade. Di fase kedua kali ini sama April udah mulai maju ke arah Crimson. Sesuai yang gue bilang juga ini kayak potensi buat diinvasi bakal gede banget karena lawannya itu Yuhuan. Cuma Suja nih punya smite lumayan oke banget. Bakal coba dulu kan dan bener aja dia mainin sama Suja buat smite-nya masih menang. Dan April mundur. Jadi abis invade dia gak dapetin Crimson-nya dan dia pulang tanpa hasil apapun. Iya, bagus ya dari Suja pun udah kan di game pertama tadi. Dan sekarang bakal ada pressure yang datang dari Onyx, maksain biar ada flash yang dibuka sama LCC. Jadi nggak akan ada flash dalam waktu beberapa menit ke depan untuk LCC, bakal jadi informasi juga untuk Onyx. Sementara lagi-lagi Tragic Beauty bakal di pop up sama Suja, ngasih efek sedikit stun ke arah pemain-pemain dari Talon. Tapi kayaknya emang Sena bakal coba untuk main lebih safe aja sih Talon nih. Setelah lagi-lagi invasi gagal yang dilakukan sama April tadi, malah pressure-nya datang balik dari Onyx. Ya, dan si Suja juga sebenarnya ada invade-nya kayak terbatas gitu, kayak cuma ke taskboard doang dan itu pun lagi dari jauh gitu ya. Nariknya pun mungkin pakai skill Lady Zen biar babinya keluar terus habis itu di Tragic Beauty kayak mainnya tuh masih di daerah sungai. Karena mereka bakal main poking juga karena adanya si Mozi kan, jadi nggak punya badan kayak mereka punya invade. Itu bener-bener kayak semi aja gitu, kayak bener-bener kayak full invade. Dan ini juga jadi masalah juga ketika smite tadi ya, itu gagal didapetin sama April. Padahal April mungkin aja tuh, tapi nggak juga sih. Ketika dia punya Soul Resonance yang ngangkat itu dari pasif Augran dan Sujanya nge-smite, sebenarnya dapat tetap Sujahnya. Jadi kayak mau pakai smite duluan salah, mau terlambat smite juga salah. Dan Augran tuh mungkin bisa ya sebenarnya pakai skill 2 terus baru tebas smite gitu kan. Lebih gampang Augran buat menangin smite ya. Cuman entah kenapa tadi malah jadi kalah. Mungkin lagi cooldown juga skill 2-nya si April tadi yang ngebuat Sujah tuh menangin smite. Karena beberapa kali juga pasti sering banget lah kita ngeliat tuh Sujah tuh selalu on point gitu punya smite. Dan itu ngaruh banget sebenarnya karena itu bakal ngilangin momentumnya. Mau invade, mau ngambil merah tapi malah nggak dapet, mau ngambil Tyrant terus kayak udah kontes malah nggak dapet gara-gara smite kalah gitu sama si Sujanya. Jadi emang Suja di sini buat smite termasuk jungler yang on point banget sih. Iya, jadi kalah ini ya, jadi kalah harus gagalin plannya sendiri ya, kayak mereka harus disengage lah hitungannya. Tapi ya kelihatan sebenarnya Onyx potensi mereka untuk bisa main lumayan agresif di early sebenarnya juga ada sih. Tapi ya lagi-lagi memang harus maksain draft yang dibawain sama Talon ini. Apa ya, mungkin bisa dibilang harus benar-benar ngandelin set cell-nya si Sunce ini, karena menurut aku si Sunce kalau set cell nggak dipakai dan dia nggak coba untuk ngasih surprise inisiasi itu agak sayang aja.
Apalagi kan sebenarnya juga kalau ngomongin masalah farmland, Long-nya ini ditemenin sama dia. Jadi kalau ngomongin masalah pressure itu bisa banget poking damage ya dari pemain-pemain Talon. Cuma ya di satu sisi Onyx yang kayak kamu bilang dia nggak punya badannya mungkin dari boots-nya doang. Karena sisinya mereka bawa Mozi kan untuk nemenin ke arah Arlie-nya. Tapi ya kalau ngomongin masalah poking damage, dua-duanya masih punya potensi yang sama sih dari sisi farmland. Apalagi kan Yuhuan kan jungle-nya. Jadi ya badannya bener-bener ngandelin si boots doang nanti dari Byron. Iya, ini butuh apa namanya late game juga sih pasti buat main di arah long ya. Jadi emang Talon nih bener-bener nahan banget juga mainnya. Sebenarnya kalau misalkan tadi invasinya berhasil, mungkin mereka bisa buat kayak ada next stepnya bakal tetap invade lagi mungkin ke arah birunya, ngebuat si Yuhuan ini ke pressure kayak yang dilakukan sama Timanik buat April di game sebelumnya. Jadinya nggak bisa dapetin main zona nyaman. Tapi karena emang di sini Suja masih aman-aman aja gitu ya, dia bisa buat dapetin zona permainannya. So far sebenarnya masih belum bisa kebaca sih kali ini karena belum ada fight yang benar-benar gimana banget antara kedua tim ini. Kita ngeliat mungkin dari Sunce tadi kayak set sail tuh setuju banget set sailnya itu mungkin harus benar-benar kayak dimanfaatin banget sama tim dari Talon gitu ya. Cuman sebenarnya bisa juga sih kayak follow up damage itu bisa banget tabrak kapal terus kayak Chaos Cinder terus kayak langsung di Blazing Brilliance kita sama Angela. Bener-bener bisa banget. Cuman kalau misalkan seandainya itu gagal, lagi set sail, unending sorrow, dia kapalnya nyasar, kombonya nggak jalan, jadinya kayak kapal miring kapten gitu kan kayak, wah nggak kena gitu kayak malah jadi gagal. Padahal kayak gue udah coba buat strategi se-perfect itu, tapi di dodge gitu sama tim Onyx ya, tim Onyx jadi kayak bisa banget sih sebenarnya. Kayak kejadian targeting ya? belum kita lihat kayak targetnya karena bisa untargetable gitu. Dan Mozi kayak bisa buat ngebling, terus kayak Arlie-nya bisa buat kayak ngedodge, Arlie bisa banyak dodge banget. Jadi kayak siapa yang mau ditangkap gitu mikir-mikir. Mungkin Biron, tapi Biron pun dia punya force suppression. Mungkin dapetin satu karena Biron itu juga bakal nguntungin. Asal tim Talon bisa nyulik pick off mainin pakai set sailnya itu mungkin bisa bikin tim Onyx kewalahan sih. Nah iya sih, targeting sih ya, aku juga nggak pikiran ke sana sih. Mungkin oke punya set sail, ada surprise inisiasinya. Cuma ya lagi-lagi kalau targetingnya salah kayak kemarin siapa ya, dia juga bawa Sunce juga. Nabraknya itu selalu ke arah Yuhuan ya, karena pas banget kalau nggak salah jungle lawan itu Yuhuan. Dan tiap kali tabrak ya udah pasti ada ini sorrow. Dan invasi jadi gagal gitu, bukan invasi, inisiasi jadi gagal, mereka harus disengage. Tapi karena udah mid to the late game, jadi damage-nya udah ada pun akhirnya inisiasinya harusnya dimenangin karena satu momentum set sail itu jadi gagal gitu. Jadi emang penting juga buat Talon ya, meskipun kayak kelihatan draft mereka tuh bener-bener bagus banget tuh untuk masalah combo, masalah poking ya. Dan mereka punya dia bahkan ada heal-nya juga, mereka punya flaming palm-nya dari Long. Jadi sebenarnya kalau masalah ngomongin tim fight 5 ya semua tergantung sih dari Fuzzy sih untuk sisi Talon ya. Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari posisi di mapnya ini, tim Onyx lebih ngezoning kawan-kawan dari tim Talon sih. Di mid lane tuh main di semak tuh dari Ladizen ya. Terus kayak dari arah Mozia main di semak juga. Jadi kayak si arah Luochen itu walaupun gak ada orang di sana, dia tuh ngerasa aman dan ngerasa dilindungi banget. Karena kalau misalkan ada yang rotasi lewat mid lane kelihatan sama Ladizen. Ada yang mau ngegeng lagi lewat jungle mungkin muternya jauh banget, ada Mozi di sana. Ada yang mau majuin lewat manapun tuh udah ada sisi yang dipegang sama tim Onyx. Karena mereka kayak kasar ya guys ya, ini udah ada satpam ya guys yang ngejagain guys. Kompleknya tuh si Luochen. Jadi kayak Luochen tuh bener-bener kayak ngerasa aman banget, gak bakal ada maling yang datang guys. Jadi kayak lu lihat posisi dari mapnya ini bener-bener terlindungi banget, ke zoning banget sama teman-teman dari tim Onyx. Jadi kayak mainnya gak terlalu harus kasih ini ya, apa namanya, badan kayak ngeliatin kayak gue ada di sini loh. Tapi ini lebih bahaya sebenarnya buat tim Talonnya. Ketika dia maju ternyata ada backup. Ini yang dilakuin sama tim Onyx sih, buat mancing tim Talonnya itu kepancing ngelihat orang lagi sendirian. Ya, jadi di bait seakan-akan sendiri. Tapi trap udah mulai dibuka juga. On kali ini di area mid coba untuk nge-pressure. Ada sedikit memang ada Ocean of Tears dan juga Flying Side. Ini bawa juga sama Lex yang sempat ketahan dari April tapi nggak jadi masalah karena Onyx bakal fokusnya dapetin lagi objektif. Dan yang aku suka dari Onyx ya, mereka tuh main objektifnya tuh gila banget, jalan banget sih dari early, bahkan sampai kalau misalnya posisi mereka dapat snowballing yang gila banget dari early ya, itu permainan objektif mereka tuh nggak berhenti sih kan. Iya, tapi emang tim Talon ini kayak gak punya plan gitu. Kalau dia maju lagi, apa itu? Think inside the box, gak apa-apa kan berpikir di dalam box. Tapi first blood ternyata terjadi, berhasil dilakukan dan set sail yang Momo Chan bilang juga bakal langsung dikeluarkan gitu aja. Masih ada Flowing Side dan juga Ocean of Tears yang keluar, bakal mengincar dan Kodokter Soul dikeluar sama April dan Luochen. Terkena Blazing Brilliance di atas, Sornya kena tembok, diangkat Soul Resonance. Langsung diambil jiwanya, masih punya Mournful Tempo, Peacebreaker dibuka juga. Masih ada satu buah Cannon Blast yang hampir aja kena. Cuman sayangnya Luochen harusnya lebih sabar lagi, tapi enggak. Dia pikir dia bakal keluar tembok, cuman animasi payungnya itu lagi di dalam tembok yang ngebuat dia malah jadi di luar tembok pas dia pikir. Kalkulasinya agak sedikit tidak di-expect ya sama Luochen bakal salah.
landednya di situ, tapi nggak jadi masalah sih karena memang Kine yang jatuh dari first blood tadi. Ini damage dari si Lochin sih udah lumayan berasa juga sih. Tapi ya sayangnya itu karena Autumn Storm-nya salah pas dia balik pun pakai Mammal Dance udah keangkat duluan sama April. Jadi emang jadi trade-nya jadi balance sebenarnya buat kedua belah tim. Iya, masih aman-aman ya, 1 untuk 1 gitu ya. Cuman tadi Crimson berhasil diambil juga, set seal udah mulai jalan juga menuju ke arah atas atau bawah lebih tepatnya. Cuman di sini masih ada Boots, Flaming Palm di dekat tower, harusnya di tower bakal hilang ya. Di arah bawah, cuma nggak masalah sih, karena emang tower farm lane-nya di bawah juga sebenarnya udah kayak low HP banget, bisa dilanjut sama Boots mungkin. Atau mungkin Arlie-nya yang bakal dibikin kaya lagi, karena emang dari tim Onyx kelihatan banget pengen main di Luochen juga, bahkan udah dikasih Crimson buff-nya di sini sama tim Onyx karena emang melihat tadi si Sujanya udah dapet Crimson buff juga milik si Augran. Dan udah ada 1 buah Melodic Swing, Bitter Farewell juga dikeluarkan, ada combo juga dengan 1 buah Blazing Brilliance yang sayangnya nggak ada connect satupun ke arah pemain dari tim Onyx, dan Set Sail bakal nabrak kena target 1 pemain. Masih ada Unending Sorrow yang menyelamatkan Suja dari koridor terlalu jauh. Akan dimaju lagi ke Flaming Palm dan tumbang di sana Multi, tapi ada Luochen yang free hit langsung membalas malah tumbang begitu saja. Infinite Fast dipakai untuk melarikan diri dan buff-nya yang bakal diambil dan April mencoba lifesteal dari arah Minion Waves, tapi sayangnya nggak bisa sama sekali. Yang sudah dibuka pas ada hujan badai dari arah seorang Kine, tapi Talon benar-benar di-press terus sama tim Onyx, dan Luochen yang datang itu benar-benar free hit dan dia tahu targetingnya buat dapetin siapa tadi. Iya, dia dapetin April juga ya tadi ya. Jadi emang sebenarnya lagi-lagi yang udah kita bahas sih Han, set sail emang bagus buat Talon, inisiasi surprise yang bisa datang kapan aja mungkin gak di-expect sama pemain-pemain Onyx. Tapi targetingnya tuh ke arah Suja yang lagi-lagi punya Unending Sorrow. Dan sekarang kali ini Frozen yang akan menghentikan langkah dari Senna yang tadi lagi Melodic Swing. Langsung hilang begitu saja Senna. Dan lagi-lagi ada Cannon Blast dari Vala mencoba untuk menahan Kine di area bawah. Sayang banget tuh posisinya. Kayak Senna jadi tumbang tanpa ada trade dari pemain-pemain Talon sih. Terlalu ngambil resiko dia maju ke tengah-tengah pemain-pemain dari Onyx tadi. Iya, emang langsung kena mosing warga ya dari tim Onyx sendirian juga. Nah kayak gini tuh guys, Autumn Storm-nya. Sebenarnya dia cuma miscalculate aja sih, karena kelihatannya tadi juga udah di luar tembok. Gue ngeliat tembak kayak kok kenapa dia juga keluar lagi, gitu lucu banget. Dan kali ini juga dari tim Onyx kayaknya udah mulai unggul gold 2000 dan kayaknya udah mulai bisa ngezoning dari arah dia punya objektif supaya dari tim Talon tuh nggak dapat apapun. Dan emang dari tim Talon tuh nggak punya apa ya, bener-bener nggak punya inisiasi sendiri, inisiatif mungkin buat ngelakuin gitu ya, karena mereka sebelumnya udah kayak tahu gagal. Kayak mereka invade, waduh gue kalah smite, gue gak mau nyoba lagi deh. Gue terus kayak tim Onyx jadi kelihatan lebih pede buat melawan tim Talonnya, karena tim Talon punya perasaan itu bakal kalah. Mereka jadi gak berani untuk nyoba lagi. Dan kali ini pun dari tim Onyx lebih pede karena ngelihat tim Talonnya benar-benar kayak ketakutan. Mereka takut buat salah, jadinya bakal di-invade lagi. Timernya udah dipegang juga sama tim Onyx, dan ada Set Sail yang nabrak langsung di all in menuju ke arah seorang Lex. Sayangnya itu bukan Suja, jadinya nggak ada Unending Sorrow di sana, dan Blue bakal coba untuk diamankan. Masih ada Cannon Blast untuk zoning out. Chaos Cinder udah dibuka juga sama seorang LCC itu. Namun dari tim Onyx sudah mendapatkan hal yang mereka inginkan, jadi mereka langsung cabut kali itu. Oh ya, cukup dengan ngepick ke arah 1 pemain ya dari Talon sebenarnya, dan Lex yang posisinya juga bakal jadi target yang enak banget sih. Dan itu baru akhirnya pertama kali targeting yang signifikan ya dari Talon. Sementara di area midnya bakal coba dipaksa, Blazing Brilliance bakal coba di pop up gitu saja. Sementara Boots bakal nahan pasti di area depannya. Set Sail lagi bakal coba untuk menabrak ke arah 1 pemain, tapi Vala masih bisa mundur, masih bisa untuk repositioning. Dan gak akan ada yang tumbang kecuali Boots dari sisi Onyx sih. Ya emang mau nggak mau ini karena badannya cuma Boots doang di depan. Kecuali mungkin tadi Set Sail nabrak arah Suja masih punya Unending Sorrow ya. Cuma ya lagi-lagi kalau Boots yang jadi garda depannya udah pasti dia bakal terima semua damage dari pemain-pemain Onyx. Dari pemain-pemain Talon maksudku. Dan kayak Onyx sendiri pun kayaknya nggak bisa terlalu maksain team fight yang mereka mungkin kayak posisi ini kayak Lex lagi nggak bagus-bagus banget, atau mungkin Luochen yang lagi nggak siap team fight sih. Jadi emang mereka yang sekarang kayak di menit ke-9 masuk ke menit yang berikutnya, nanti masuk mid to the late game, mereka harus udah mulai hati-hati sama damage-nya dari pemain mental, karena udah mulai kelihatan combo Set Sail sama ini ya kayak Cinder LCC ya. Iya. Tapi emang kombonya yang bisa dilakuin sama tim Onyx kayak itu aja gitu, dan bakal ketebak sendiri sama tim Onyx. Setiap ada kapal, ada suara naga, ini bakal ada combo yang sama. Pasti nggak jauh-jauh LCC itu ada di sana. Pasti nanti bakal ada tugasnya Boots, bakal nyari LCC itunya biar dia nggak bisa ngelakuin combo itu. Jadi kayak Suja-nya itu sendirian ntar di depan, akhirnya kayak udah ada yang nge-cut posisinya. Ya udah ada Bitter Farewell, bakal langsung di Blazing Brilliance, masih punya Unending Sorrow dari arah Suja. Karena bakal di start juga, dimana Sunce masih di bagian atas, bakal coba untuk menjadi informasi yang jelas
Betul, tim Onyx bakal untuk maju juga, ada counter Froxel yang keluar dari arah April, tapi April kena inside the box, maju punya Blood Ray, sayangnya dia kena destructive di latch. Dia gak bisa untuk menyelamatkan dirinya kali ini, gak ada follow up sama sekali dari tim Talon. Membuat tim Talon harus kehilangan jungler mereka, dan wave pun lagi jelek banget karena di bawah lu lihat. Kayak udah ada mid wave yang jalan, dan Tyrant juga bakal diamanin sama tim Onyx, mereka bisa lanjut tuh. Dilanjutin sama Boots, buat langsung menuju ke arah tower, dan dapetin tower yang mungkin aja sama Boots kali ini. Ya, laning management juga cukup bagus ya dari Onyx ya. Meskipun ada satu split yang dilakukan sama Fuzzy juga di area atas, tapi at least dapetin objektif ke area Tyrant ini juga cukup buat Onyx. Iya, dan kali dan juga ini kayaknya udah sulit banget, udah kayak game pertama set seal dibuka karena 2 orang memang saja masih ada Blazing Brilliance. Dan sayangnya kali ini juga gak ada koneksi apapun. Ada satu buah encounter dikeluarkan, tapi tiba-tiba Boots datang dari bagian belakang, nge-pick off langsung begitu saja. Ada Peter Faruknya 243, bahkan dari tim Talon ada seorang April juga menjadi korban selanjutnya misalkan Kine seorang diri, dan membuat tim Onyx jauh di atas tim Talon, lebih jauh lagi. Gila, itu nggak ada expect sih, tiba-tiba Boots motong dari posisi area inner tower yang kedua dan langsung hilang laning belakang dari pemain-pemain Talon. Dan sekarang Onyx memang bawa satu katapult di area midnya, bakal dimajuin kali ini. Ada satu ball flash dan itu dia, Kine tumbang. Isi dapatkan dan harusnya Talon akan menghentikan langkah mereka di Honor of King Invitational season yang ketiga dan membuat Onyx masih bisa bertahan di lower bracket run-nya mereka. Waduh, tapi emang kedebak sih dari awal lah. Bukan meremehkan tim Talon ya, cuman tim Talon tuh masih banyak banget PR yang mereka harus benahi. Dan selamat sekali lagi untuk tim Onyx masih bisa melanjutkan langkahnya di lower bracket mereka. Ini bakal jadi lebih berat lagi pastinya untuk tim Onyx nantinya. Karena pastinya mereka bakal ketemu musuh-musuh yang berat lagi, apalagi nanti kalau misalkan seandainya yang turun tuh model-modelan yang emang lagi ada first hit-nya ya, kayak mungkin Kagendra yang ngebay, terus kayak ada Mahadewa juga. Nah itu tim Onyx tuh harus sudah siap buat ngelawan sih. Tapi dengan Onyx yang sekarang, dengan global ban pick nih, mereka ini persiapannya udah jelas banget, mereka siap ya. Ini yang ngebuat kayak tim Onyx tuh bisa lebih kuat dibandingkan tim Talon. Cuman Talon sayangnya mereka tuh kayak gak punya inisiatif sendiri sih buat kayak ngelakuin sesuatu gitu. Kalau misalkan seandainya emang mereka gak mau kontes, mereka lemah di arah kontes, mereka harus cari objektif yang lainnya. Entah mungkin dari arah pick off-nya, entah mungkin dari arah kayak, ya lu coba berani dulu sebenarnya, harus dicoba dulu. Kalau misalkan gak dicoba dan mereka udah kayak takut ketika mereka sekali itu gagal, itu mereka gak bakal bisa buat improve lagi menurut gue. Iya sih, kayak mungkin harus lebih maksimalin plan yang mereka punya ya. Kayak draftnya mereka bagus, tapi sayang banget kalau game plan-nya tuh nggak jalan buat pemain-pemain dari Talon. Mungkin jalan di beberapa inisiasi doang, tapi setelah itu ketika mereka dibalikin keadaannya sama Onyx, mereka kayak bingung, kita harus gimana. Dan posisinya ketika Onyx coba untuk ngelakuin inisiasi lagi-lagi dengan manfaatin momentumnya dari Boots, Talon tuh udah langsung apa ya, langsung pincang sebelah, tau nggak? Udah langsung pincang sebelah, udah pasti kalah tim fight besarnya. Apalagi Onyx yang kita tahu dari early sampai bahkan mid to the late game aja mereka tuh objective play-nya bagus banget. Jadi kalau lu ngelawan Onyx, lu harus punya plan yang, lu harus bisa mikir kayak 3 langkah ke depan dibandingkan Onyx gitu. Kayak apa yang bakal mereka lakukan setelah ini, kayak misalnya mereka dapetin objektif Tyrant, mereka bakal nge-push ke area tower mana. Jadi emang harus mikir lebih jauh dibandingkan Onyx ya gitu. Dan Talon gak punya hal tersebut, makanya mereka mau ngomong harus kalah 0-2 di lower bracket match pertama kita. Sayang banget di sini tim Talon masih belum kelihatan jelas gitu game plan mereka itu apa. Sedangkan dari tim Onyx ini udah mulai kelihatan ya, dari arah si Falahnya tuh dari awal sering banget sih. Emang sekarang tuh Falah lebih condong buat kayak lebih nyelamatin atau mungkin nge-support Luochen, sedangkan dari arah si Lexnya itu lebih support ke arah si Sujanya. Sedangkan Boots itu flex karena Boots sering banget menang lane, dia itu kuat di arah laningnya, meskipun tadi kita lihat di awal pukul-pukulan sama Sujanya itu agak sedikit kalah ya. Cuman kalau misalnya kita ngelihat dari arah rotasinya Suja tuh jarang juga ke farm lane gitu, karena dia percaya nih si Luochen sama Falah bakal baik-baik aja kalau misalnya ditinggalin. Dan dari musuhnya pun harus kayak ngikutin rotasinya Onyx jadinya. Kayak Onyx itu lebih main di last lane gitu. Beratin flash lane, beratin Fuzzy-nya. Fuzzy-nya juga jadi kayak sedikit ketinggalan gitu ya. Dari segi gold, dari segi XP dan lain-lain pastinya. Karena pergerakan si Lex juga tuh selalu kayak di mid lane. Dia pegang gak terlalu jauh. Jarang banget ngelihat Lex itu mungkin ke bawah. Kecuali mungkin di bawah itu lagi ada Tyrant. Kalau misalnya lagi ada Tyrant, mereka berarti ke farm lane ya. Tapi ketika itu nggak ada, mereka tuh lebih kayak pengen menangin laningnya Boots atau mungkin di mid lane yang mereka kontrol. Sedangkan sisanya mereka udah kayak mainnya tuh ya udah kayak percayain aja Luochen sama si Falah ini bakal baik-baik aja di bawah dan gak bakal kenapa-napa juga. Kayak mereka tuh kayak pegang seluruh laningnya gitu dari tim Onyx.
Iya, landing management mereka bagus sih, dan yang aku suka ya, Locen ini kan mungkin bukan tipikal yang harus bener-bener kayak kalau aku ngeliat dari hari pertama ya sampai sekarang nih game yang kedua ini, Locen tuh bukan tipikal yang bener-bener harus di-babysit, dimanja banget untuk ditemenin setiap saat gitu sama Valla. Jadi Vallanya tuh bisa enak banget untuk mainin rotasi, untuk bisa ngebantu laning lainnya. Jadi emang Locennya sendiri pun cukup sadar kalau oke, gue tahu nih gue punya roamer yang mungkin tugasnya juga bakal rotasi, jadi gue harus jaga diri sendiri gitu. Dan ketika memang mereka udah siap teamfight sama bareng sama Locen, Locennya baru oke, gue bisa udah join teamfight, gue udah ready nih buat fight. Jadi emang kelihatan sebenarnya Onyx tuh, makanya aku bilang kenapa mereka kompak banget, karena meskipun kayak Locennya ditinggal sendiri tuh jadi nggak jadi masalah. Dan ini satu momen yang mahal banget sebenarnya menurut aku dari Boots, karena langsung hilang LCC ya kan, Sena juga hilang, Fazia juga hilang. Jadi komsnya Onyx nih udah bagus banget.